Nah, saya kira itu dari hal teologi ya, teman-teman atau akang-akang teteh-teteh bisa membaca literatur-literatur yang lebih lanjut terkait teologi Islam. Tapi paling tidak kita paham bahwa soal teologi itu kita nggak bisa dilepaskan dari tadi itu. Nggak bisa dilepaskan dari perdebatan-perdebatan klasik tadi. Nah, kemudian sebelum ke ini ya, sebelum ke pemikiran Islam, kemudian yang teologi Islam tadi, yang kalam tadi, karena pembahasannya berputar-putar di situ, maka kemudian mendapatkan banyak kritik dari para pemikir selanjutnya. Ya. Mendapatkan kritik, banyak itu kritik. Kritik yang paling pedas datang dari siapa? Datang dari Sir Muhammad Iqbal misalnya. Muhammad Iqbal itu seorang pemikir abad 20 dari Pakistan. Ya. Muhammad Iqbal bilang, kalam dulu itu, teologi dulu, itu betul-betul memenjarakan manusia dalam urusan-urusan yang melangit. Kan. Nggak pernah ngomongin manusia, kan? Tapi ngomongin Tuhan, bersifat metafisik lah, bersifat sangat spekulatif. Ya. Boro-boro ngomongin kemiskinan, boro-boro ngomongin sosial kan. Kalam dulu itu dikritik itu sama Iqbal itu. Kemudian Iqbal mengajukan rumusan teologi baru ya yang disebut dengan membumikan kalam. Nah, ini membumikan kalam. Jadi yang tadinya kalam itu melangit, ilmu kalam itu melangit, ngomongin Tuhan, ngomongin apa segala macam. Hari ini kalam harus dibumikan. Harus memperhatikan kondisi sosial dan seterusnya. Belum lagi datang dari siapa? Pemikir asal India itu Asghar Ali Engineer. Asghar Ali Engineer juga sama dengan background beliau yang dari teknik ya, dari engineering teknik. Beliau mengkritik kalam yang cukup pedas juga dan mengajukan gagasan baru tentang Islam sebagai teologi pembebasan. Masih ingat ya? Islam sebagai teologi pembebasan. Ya. Islam sebagai teologi pembebasan itu berangkat dari sebuah postulat bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia. Bukan untuk menghukum, tapi untuk membebaskan. Islam datang untuk membebaskan. Oleh karena itu, katanya Asghar Ali, teologi atau ilmu kalam harus diarahkan untuk membebaskan manusia dari segala macam penderitaan, kemiskinan, kebodohan dan seterusnya. Ya, dan itulah sebetulnya kata Asghar Ali Engineer, itulah yang diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul. Nabi datang ke Mekah, tujuannya apa? Untuk membebaskan manusia dari kungkungan jahiliyah ketika itu kan. Nah, kita harus dikembalikan lagi. Nah, banyaklah rumusan apa. Dan ternyata kritik terhadap kalam itu bukan hanya datang pas pada masa modern. Imam Al-Ghazali juga sempat mengkritik waktu itu. Imam Al-Ghazali sempat mengkritik bahwa ilmu kalam tidak bisa memuaskan keyakinanmu. Kata Al-Ghazali. Masih ingat enggak? Al-Ghazali itu sempat ragu. Syukuk. Ya. Sempat 2 kali mengalami keraguan yang sangat dahsyat. Sampai diceritakan Al-Ghazali itu sampai nggak bisa bangun saking. Jadi dia ragu yang benar tuh yang mana gitu, cara yang paling baik membuktikan Tuhan itu apa? Al-Ghazali sampai 2 kali, ya, sampai 2 kali merasakan syukuk ini, keraguan yang sangat dahsyat, ya, dan dikritik kalam bahwa kata Al-Ghazali ilmu kalam itu tidak bisa memuaskan keyakinan. Maka dari situ Al-Ghazali pindahkan ke tasawuf. Sebelumnya Al-Ghazali seorang faqih, kemudian berpindah ke kalam, dari kalam berpindah ke filsafat, setelah filsafat ke tasawuf. Jadi Imam Al-Ghazali itu punya 4 predikat sekaligus. Seorang faqih, seorang mutakalim, seorang filosof, dan terakhir sufi. Ya. Nah di akhir inilah sufi itulah yang kemudian mengakhiri hidupnya. Jadi Al-Ghazali wafat dalam keadaan seorang sufi. Ya. Hanyalah hal-hal yang saya kira menarik untuk dikaji lebih lanjut ya dalam masalah teologi.
Nah, dalam hal Asy'ariyah, nah ini perlu diketahui, akang-akang, teteh-teteh, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman semua ya. Khususnya untuk Asy'ariyah, ini ada dua istilah yang perlu difahami. Ada Asy'ariyah, ada Asy'ariyah. Pernah dengar ya? Ada Asy'ariyah, ada Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah itu sebuah mazhab yang menganut pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau Asy'ariyah apa? Kalau Asy'ariyah itu pengembangan pemikiran yang dikembangkan oleh penganut Asy'ariyah. Nah, itu namanya Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah itu jadi pengembangan dari penganut Asy'ariyah. Contoh, siapa penganut Asy'ariyah? Yang paling terkenal adalah Imam Juwaini, Imam Haramain, ya. Kemudian Imam Syahrastani, Al-Milal wan Nahal itu. Itu kan penganut Asy'ariyah kan? Terakhir paling besar adalah Imam Al-Ghazali. Setelah Imam Al-Ghazali ada Imam As-Sanusi yang mempelopori konsep sifat 20. Sifat 20 itu berasal dari Imam As-Sanusi, mu'alif kitab Ummul Barohin. Pernah ngkaji ya? Ummul Barohin di pesantren. Kitab paling dianggap paling sulit menurut para santri, kitab tauhid adalah namanya kitab Ummul Barohin karya Imam As-Sanusi. Kemudian disarahi oleh Imam Ad-Dasuki ya, dan seterusnya. Nah, Imam As-Sanusi inilah yang disebut-sebut sebagai perumus sifat 20. Imam Asy'ari nggak pernah ngomongin sifat 20, nggak pernah. Kalau nggak percaya silakan lihat di karyanya Maqalatul Islamiyin, kemudian kitab Al-Ibanah, nggak ada itu sifat 20. Sifat 20 itu dirumuskan secara apik oleh As-Sanusi pada abad 15 Masehi, 1400-an. Ya. Nah, inilah Imam Juwaini, ya, Imam Haramain, kemudian Imam Syahrastani, ya, lalu Imam Al-Ghazali, kemudian Imam As-Sanusi. Inilah yang disebut Asy'ariyah tadi. Dikembangkan pemikiran-pemikiran Asy'ariyahnya. Ya. Ini disebut Asy'ariyah tadi. Satu lagi yang nggak ketinggalan siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini juga sama. Fakhruddin Ar-Razi itu luar biasa. Dia Fakhruddin Ar-Razi itu menjembatani kalam Sunni dengan filsafat. Ini luar biasa. Fakhruddin Ar-Razi ya. Bukan Ar-Razi Hasim ya, Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Ini termasuk Asy'ariyah dan kemudian menjadi Asy'ariyah karena dikembangkan betul pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Fakhruddin Ar-Razi menciptakan sebuah tafsir. Menurut saya dalam konteks tafsir klasik ini tafsir terbesar, nggak ada yang melebihi ini. Namanya Mafatihul Ghaib. Pernah dengar ya? Kita menyebutnya tafsir Ar-Razi. Mafatihul Ghaib ini. Mafatihul Ghaib itu tafsirnya tafsir seringkali dimasukkan tafsir Birra'i. Karena apa namanya? Coraknya corak ro'yun ya, pemikiran betul. Tafsir Ar-Razi. Nanti Ar-Razi ini punya murid utama namanya Al-Abhari dan Al-Qazwini. Penerusnya di Sunni ya. Al-Abhari kemudian terkenal karya-karyanya tentang logika. Salah satu yang paling terkenal karya Al-Abhari adalah Isaguji. Syarah Isaguji dari bahasa Yunani Isagog. Ini menulis kitab namanya Isaguji. Kalau yang pernah di pesantren-pesantren alat pasti kenal ini. Ya, saya sendiri pernah beberapa kali tamat Isaguji. Ini ditulis oleh Al-Abhari, muridnya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian Al-Qazwini juga sama. Ini concern di bidang logika. Al-Qazwini menulis karya terbesarnya namanya Ar-Risalah As-Samsiyah. Karya di bidang mantik. Pernah dengar Ar-Risalah As-Samsiyah ya? Risalah As-Samsiyah. Kalau di pesantren-pesantren alat pasti kenal ini. Ngomongin tentang kodiah segala macam. Ini karyanya Al-Qazwini. Ya. Saya alhamdulillah Ar-Risalah As-Samsiyah pernah tamat dengan dari awal sampai akhir itu ketika di daerah Cianjur sana ya.
Risalah Syamsiah ini. Nah, kemudian karya-karyanya ini karya-karyanya ini mempengaruhi nanti karya-karya logika mereka, ini mempengaruhi filsafat Syiah. Ini nih, karya Isa Guzi nih nanti disarahi oleh Mullah Sadra. Mullah Sadra. Kemudian Al-Qazwini juga menulis sebuah karya namanya Hikmatul Ain. Hikmatul Ain kemudian ini disarahi oleh Nasiruddin At-Tusi dari Iran. Tokoh pemrakarsa filsafat Syiah. Ya. Nasiruddin At-Tusi. Kemudian Nasiruddin At-Tusi nanti punya murid lagi namanya Qutbuddin Asy-Syirazi dan seterusnya. Menjadi nanti dia kembali lagi nanti ke Mullah Sadra. Jadi memang struktur kalam itu, struktur sanad keilmuan mereka memang berputar sebenarnya, nyambung ya. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa filsafat di kalangan Sunni itu mati, nggak juga menurut saya. Karena filsafat di dunia Sunni masih terekam dengan baik melalui murid-muridnya Ar-Razi. Melalui Al-Abhari, Al-Qazwini, ya, dan seterusnya. Menarik nih, kalau membaca tentang filsafat Islam di dunia. Hanya saja, kan banyak yang bilang ya, bahwa filsafat itu di dunia Sunni itu seolah-olah dalam tanda petik ya, anak haram, bener gak? Kalau di Syiah itu, anak-anak SD itu sudah diajarin. Di Iran itu, anak-anak SD itu sudah diajarin tentang teori-teori filsafat itu biasa itu. Kalau di kita kan, nggak boleh, anak haram. Ya, saya nggak tahu lah, saya nggak mau berspekulasi penyebabnya apa, tapi menurut saya, di dunia Sunni, filsafat itu berubah bentuk menjadi tasawuf falsafi. Ini kesimpulan yang saya amati sampai hari ini. Kajian filsafat di Sunni memang tidak sedalam di Syiah. Tapi filsafat di Sunni kemudian menjelma atau berubah menjadi tasawuf falsafi. Hadirnya Ibnu Arabi dengan Wahdatul Wujud, Al-Jili dengan Insan Kamil, ya. Kemudian Al-Muhasibi ke Indonesia, ya, ada Syekh Siti Jenar dan seterusnya. Kemudian apalagi di Sumatera, mulai dari Hamzah Fansuri, Samsudin Sumatrani, kemudian Abdurrauf Singkil, berlanjut ke siapa? Nuruddin Ar-Raniri dan seterusnya. Ini semuanya saya kira mewacanakan soal ini. Ya. Apalagi Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani. Wah, ini luar biasa. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Abdurrauf As-Singkil dari Singkil Aceh. Nanti Abdurrauf Singkil punya dua murid utama, namanya Burhanuddin Ulakan, Sumatera Barat. Yang kedua Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Ini murid utamanya. Syekh Abdul Muhyi ini muridnya ini. Abdurrauf Singkil menerima ijazah tarekat Syatariyah dari sini. Syekh Abdurrauf Singkil. Abdurrauf Singkil berguru atau mendapatkan ijazah Thariqah Syatariyah ini dari Ahmad Al-Qusasi di Madinah. Ahmad Al-Qusasi punya murid namanya Al-Qunawi dan seterusnya. Ya, sampai kepada nanti sanadnya bersambung ke Suhrawardi Al-Maktul. Disebut Al-Maktul karena memang Imam Suhrawardi dulu punya pemikiran Wahdatul Wujud, kemudian dibunuh oleh kerajaan ketika itu. Jadi memang kesini nanti Syekh Abdul Muhyi sanadnya nanti banyak sana. Ke Jawa apalagi. Sampai kepada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro seorang mursyid Thariqah Syatoriyah. Sanadnya dari sini. Syekh Abdul Muhyi sini. Dan kemudian menjadi tokoh revolusi nasional kan? Mursyid ini, Diponegoro itu mursyid. Pangeran Diponegoro itu seorang santri. Mursyid Thariqah. Ya, sana aja ke situ. Jadi saya kira
Ini menarik kalau sudah ngomongin soal ini menarik. Kalau ke Nusantara lah, wah, luar biasa ini. Ya, nanti Pangeran Diponegoro kemudian punya murid-murid ideologis. Sampai sini, sampai Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini mewarisi sanad harokahnya Pangeran Diponegoro. Ya. Jadi nyambung nih kita. Gitu.